Kita akan membahas bidang hukum tata negara. Kemarin sudah kita bahas bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata. Maka kita masuk ke bidang hukum yang lain, yaitu bidang hukum tata negara. Ada beberapa istilah yang terkait dengan hukum tata negara. Yang pertama tentu istilah negara. Apa itu negara? Negara yaitu organisasi bangsa yang bersifat teritorial, artinya punya batas teritorial dan mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Jadi unsur dari negara itu harus ada organisasi bangsa, artinya di dalamnya itu disebut sebagai bangsa, organisasinya. Kemudian bersifat teritorial, artinya apa? Ada batas kewenangan yang dimiliki oleh negara terkait dengan wilayah, mempunyai kekuasaan tertinggi, artinya di dalam suatu negara itu ada kekuasaan yang tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Misalnya di Indonesia ada pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Maka dalam menyelenggarakan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Kenapa? Karena di dalam negara itu ada kekuasaan tertinggi. Kemudian ada istilah ilmu negara. Apa itu ilmu negara? Yaitu ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang biasa terdapat pada setiap negara. Jadi ilmu negara itu tidak mempelajari negara tertentu saja, akan tetapi negara pada umumnya dan substansinya adalah mengenai pengertian umum yang itu terdapat pada setiap negara, bukan hanya pada negara tertentu saja. Maka perhatian ilmu negara ditujukan pada hal-hal yang sama dalam negara-negara yang ada atau pernah ada di dunia. Maka materi atau substansi yang dipelajari dalam ilmu negara adalah hal-hal yang memang antara satu negara dengan negara yang lain itu sama. Karena apa yang dipelajari adalah hal-hal yang bersifat umum. Ilmu negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum dalam suatu negara tertentu. Jadi tidak sampai kepada pelaksanaan terkait dengan hal-hal umum yang ada dalam suatu negara tertentu. Artinya, yang dipelajari dalam ilmu negara adalah menyangkut pengertian umum yang terdapat pada setiap negara. Karena itulah yang dipelajari adalah hal-hal yang sama antara satu negara dengan negara yang lain. Sehingga tidak membahas mengenai pelaksanaan dari hal-hal umum itu pada satu negara tertentu. Tetapi yang dibahas adalah pada negara-negara pada umumnya di dunia. Ini ilmu negara. Nah, sekarang apa itu hukum tata negara atau biasa disingkat dengan HTN? HTN adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai organisasi negara pada umumnya. Jadi titik tekannya adalah yang dibahas dalam HTN ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai organisasi negara. Menyangkut apa saja? Sistem pemerintahan negara, misalnya sistem pemerintahan parlemen, presidensil, kemudian sistem pemilunya, sistem kepartaiannya, kehidupan politik rakyat dalam hubungan dengan susunan organisasi negara, bagaimana hubungan antara rakyat dengan DPR, dengan DPD, hubungan kekuasaan satu sama lainnya, hubungan antara DPD dengan DPR, dengan lembaga kepresidenan, dengan menteri, dan seterusnya. Dan hubungannya dengan rakyat. Ini materi atau substansi dalam hukum tata negara. Jadi yang dipelajari adalah ketentuan terkait dengan organisasi negara. Yang di dalamnya tadi mencakup bagaimana sistem pemerintahannya, sistem pemilunya, sistem kepartaiannya, kehidupan politik rakyat dalam hubungan dengan susunan organisasi negara,
hubungan kekuasaan satu sama lain, antar susunan organisasi negara itu, serta hubungannya dengan rakyat. Istilah hukum tata negara di berbagai negara, misalnya kalau di Belanda itu disebut dengan Staatsrecht. Di Prancis disebut dengan droit constitutionnel. Di Prancis juga terkadang disebut dengan droit politik atau hukum kenegaraan. Di Jerman disebut dengan Verfassungsrecht. Terkadang juga disebut dengan Verfassungslehre atau teori dan hukum konstitusi. Kemudian dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan constitutional law atau hukum konstitusi. Kenapa disebut dengan hukum konstitusi? Karena sistem pemerintahan negara, pemilu, kepartean, dan seterusnya itu dasarnya adalah konstitusi. Ketika di Indonesia sistem pemerintahannya disebut presidensil, maka itu ada dalam konstitusi. Ketika di Indonesia itu ada DPR, DPD, presiden, itu disebutnya di dalam konstitusi. Bagaimana sistem pemilunya, pemilu presiden dilaksanakan secara langsung misalnya oleh rakyat, itu ada di dalam konstitusi. Jadi ketentuan-ketentuan tersebut dasarnya adalah konstitusi. Karena itulah maka di Inggris hukum tata negara biasa disebut dengan constitutional law atau hukum konstitusi. Ya, unsur pokok bahasan hukum tata negara memang konstitusi. Karena konstitusi itu merupakan peraturan dasar atau fundamental norm mengenai pembentukan negara. Jadi hal-hal pokok terkait dengan negara itu ada dalam konstitusi. Hal-hal pokok terkait dengan negara Indonesia itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Nah, sekarang ada perbedaan yang signifikan sebenarnya, sekalipun ada kemiripan satu dengan yang lain, antara hukum tata negara, ilmu negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan hukum internasional. Yang pertama, apa ilmu negara? Ini pengertian secara singkat, kalau yang rinci tadi sudah saya sampaikan di awal. Ilmu negara itu memberikan dasar-dasar yang bersifat pokok dan teoritis terhadap pembentukan suatu negara. Jadi memang yang dipelajari adalah hal-hal yang sangat pokok dan teoritis terkait dengan pembentukan suatu negara. Bukan negara tertentu, tapi negara pada umumnya di dunia. Maka tadi saya sampaikan ada kesamaan-kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, yang sama itulah yang dipelajari di dalam ilmu negara. Misalnya di dalamnya ada teori-teori terbentuknya negara. Itu bersifat umum yang terjadi bukan hanya pada satu negara, tapi pada negara-negara pada umumnya. Kemudian kalau HTN atau hukum tata negara, ini mengatur tentang organisasi kekuasaan negara. Jadi yang diatur adalah organisasi kekuasaan negara. Misalnya, bagaimana strukturnya? Lembaga tinggi itu ada lembaga kepresidenan, ada DPR, ada DPD, ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Kemudian di bawah lembaga kepresidenan ada kementerian, ada Kepolisian Republik Indonesia, ada kejaksaan, dan seterusnya. Itu merupakan organisasi kekuasaan negara. Kemudian mengatur hubungan antar organ kekuasaan. Hubungan antara DPR dengan DPD. Hubungan antara presiden dengan DPR. Kemudian hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Bagaimana tata hubungan warga negara dengan pemerintah? Misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka terlebih dahulu harus ada tahapan-tahapan tertentu yang melibatkan partisipasi publik. Kemudian misalnya kebebasan warga negara untuk menyuarakan aspirasinya, termasuk melalui demonstrasi. Itu hubungan antar warga negara dengan pemerintah.
dan juga mengatur mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah. Jadi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, oleh DPR, oleh DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, oleh MPR, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya maka HTN ini melihat negara dalam keadaan diam, karena yang dipelajari adalah organisasinya. Jadi stat in ras. Hal ini berbeda dengan hukum administrasi negara. Kalau hukum administrasi negara ini mengatur tentang penyelenggaraan alat kelengkapan negara atau penyelenggaraan tata pemerintahan. Maka hukum administrasi negara ini melihat negara dalam keadaan bergerak atau staats in beweging. Misalnya kalau tata hubungan antara DPR dengan DPD, DPR dengan MPR, DPR dengan Presiden, dan seterusnya, itu negara dalam keadaan diam. Karena yang dipotret adalah organisasi dan alat-alat kelengkapannya, serta tata hubungannya. Tapi kalau sudah mulai bergerak, misalnya Presiden dalam melaksanakan kewenangannya, DPR dalam melaksanakan kewenangannya, DPD dalam melaksanakan kewenangannya, berarti sudah bergerak. Ya, ketika alat kelengkapan negara itu melaksanakan kewenangannya, maka itu berarti dipelajari dalam hukum administrasi negara. Maka dalam hukum administrasi negara misalnya diskresi atau keputusan yang diambil oleh pejabat negara atau pejabat tata usaha negara ketika undang-undang belum mengatur misalnya. Kemudian bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang didasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik, dan seterusnya. Kemudian bagaimana ketika ada kebijakan dari pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oh, maka diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Bagaimana hukum acara di pengadilan tata usaha negara? Bagaimana prosedurnya dan seterusnya? Itu ada di dalam hukum administrasi negara. Berarti apa? Melihat negara tidak dalam keadaan diam, tapi melihat negara dalam keadaan bergerak atau staats in beweging. Ini perbedaan mendasar antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Maka di Fakultas Hukum UI dipisah antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Tapi kalau sejarahnya sebenarnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu pernah berada dalam departemen yang sama. Karena memang memiliki kemiripan. Tapi sekarang sudah dipisah antara bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kemudian ada ilmu politik. Jadi HTN itu juga sangat terkait dengan ilmu politik. Apa itu ilmu politik? Melihat realitas sosial dari negara. Jadi yang dilihat adalah realitas sosialnya dari suatu negara. Dari organisasi kekuasaan negara. Dari tata pemerintahan. Misalnya, kok sekarang ini rezim yang berkuasa gampang sekali menangkap orang-orang yang kritis terhadap penguasa. Ini berarti yang dilihat adalah realitas sosial dari negara, organisasi kekuasaan negara, dan tata pemerintahan. Oh, ini sekarang kok pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil. Undang-undang dibuat kok tidak maksimal dalam menyaring partisipasi publik. Ini melihat realitas sosial dari negara, organisasi kekuasaan negara, dan tata pemerintahan. Atau misalnya sekarang negara kok seolah-olah dikuasai oleh partai tertentu saja. Ya, ini merupakan skup dari ilmu politik. Sementara kalau hukum internasional itu mengatur hubungan antar berbagai negara. Jadi hubungan antara satu negara dengan negara yang lain itu diatur dalam hukum internasional. Baik yang bersifat bilateral, hubungan dua negara, maupun multilateral atau hubungan lebih dari dua negara. Itu diatur di dalam hukum internasional. Ya, maka kalau diringkas, ini beda antara
Ilmu negara, HTN, Han, hukum internasional, dan ilmu politik. Persamaannya objeknya sama-sama negara. Bedanya kalau ilmu negara yang dipelajari adalah landasan teori pembentukan negara pada umumnya. Kalau HTN itu mengatur organisasi kekuasaan negara. Kalau Han ini yang diatur adalah penyelenggaraan alat kelengkapan negara. Makanya tadi negara dalam keadaan bergerak, aparatur-aparaturnya sedang bergerak. Kemudian hukum internasional mengatur hubungan antar negara, dan ilmu politik ini membahas mengenai realitas sosial antara negara, organisasi kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Ini perbedaan antara 5 disiplin ilmu ini, di mana punya objek yang sama yaitu negara, tetapi memiliki tipologi atau karakteristik yang berbeda-beda. Nah, apa saja sumber hukum tata negara? Dulu pernah saya sampaikan juga ketika membahas mengenai sumber hukum, bahwa sumber hukum itu dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sama halnya dengan hukum tata negara. Maka sumbernya ada sumber material dan ada sumber formilnya. Apa itu sumber material? Sumber material adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya. Jadi apa yang dalam persepsi publik itu dianggap ya memang seharusnya begitu. Ya memang sepantasnya harus begitu. Itu ada dalam persepsi publik. Ya, dalam bahasa lain, sumber material ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi muatan aturan hukum. Jadi aturan hukum itu muatannya mau seperti apa akan dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap apa yang seharusnya atau yang sepantasnya. Nah, maka persepsi masyarakat itu bisa macam-macam. Bisa sosial, bisa ekonomi, bisa politik, ya juga bisa ideologi. Maka sumber material hukum tata negara adalah Pancasila atau yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila ini disebut sebagai filosofische Grondslag atau dasar filosofis. Nah, dalam Pancasila itu sudah ada kesadaran hukum masyarakat tentang realitas sosial, tentang ekonomi, tentang politik. Jadi Pancasila itu merupakan ideologi yang mendasari kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya. Ya, karena tadi Pancasila merupakan filosofische Grondslag, merupakan dasar filosofis dari suatu negara. Maka kalau ditanya apa sumber material hukum tata negara atau apa yang merupakan faktor yang mempengaruhi materi muatan aturan hukum tata negara, maka jawabannya adalah mestinya itu Pancasila. Karena Pancasila itu merupakan kesadaran hukum mengenai apa yang seharusnya atau yang sepantasnya menurut persepsi masyarakat. Nah, kemudian apa sumber hukum formilnya? Sumber hukum formil adalah tempat di mana dapat ditemukan dan dikenal suatu hukum. Jadi kalau kita ingin mencari, wah di mana sih kalau kita mencari pengaturan mengenai hukum tata negara? Maka mencarinya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya. Ada dalam TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ada dalam peraturan pemerintah atau PP. Ada dalam peraturan presiden atau Perpres. Ada dalam keputusan presiden atau Kerpres. Dan ada di peraturan daerah atau Perda, baik Perda tingkat provinsi maupun Perda kabupaten kota. Ini sumber hukum formil di mana merupakan tempat ditemukannya atau dikenalnya suatu hukum tata negara. Jadi yang mendasari itu adalah Pancasila sebagai sumber material. Kemudian tempatnya di mana hukum tata negara itu berada
ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Nah, sekarang asas-asas pokok hukum tata negara. Tentunya asas pokoknya adalah asas Pancasila. Karena Pancasila sebagai philosophical foundation atau tadi filosofische Grundslag. Pancasila itu merupakan dasar filosofis, artinya mendasari semua kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian asas kedaulatan negara. Kedaulatan di tangan rakyat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Maka di dalam hukum tata negara itu mestinya didasarkan pada kedaulatan rakyat. Maka diatur mengenai tata hubungan antar organ-organ negara, yaitu harusnya mendasarkan pada kedaulatan rakyat. Jadi bukan kedaulatan penguasa, tapi kedaulatannya ada di tangan rakyat. Sistem pemilunya misalnya, itu harus mendasarkan pada kedaulatan rakyat, karena kedaulatan rakyat sudah diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan undang-undang harus melalui rapat dengar pendapat misalnya. Itu merupakan bagian dari kedaulatan rakyat. Dan undang-undang itu tidak bisa disahkan oleh presiden secara sepihak, tapi terlebih dahulu harus dibahas bersama dengan DPR dan disetujui. Dan DPR itu merupakan representasi dari publik atau rakyat. Kemudian asas negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Maka penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, bagaimana tata hubungan antar organ negara, kemudian bagaimana hubungan antara negara dengan warga negara, maka itu harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Kemudian asas negara kesatuan. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Demikian yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi terdiri atas pulau-pulau, tapi tetap satu kesatuan. Selain itu juga ada perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian maka asas pokok dalam hukum tata negara adalah bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan. Maka pengelolaan negara ya harus didasarkan pada bentuk negara kesatuan, bukan didasarkan pada bentuk negara serikat. Karena sekalipun berpulau-pulau tetapi tetap dalam satu kesatuan. Kemudian ada asas pemisahan kekuasaan dan check and balances. Jadi ada pemisahan kekuasaan. Untuk apa dilakukan pemisahan kekuasaan? Misalnya antara eksekutif dengan yudikatif dan legislatif. Dipisahkan. Agar apa? Terjadi check and balances. Terjadi kontrol dan keseimbangan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain. Ini asas-asas pokok dalam hukum tata negara. Ya, terkait dengan pemisahan kekuasaan, itu paling tidak ada dua ajaran yang sangat dikenal. Yang pertama adalah ajarannya John Locke dan yang kedua ajaran Montesquieu. John Locke memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan pelaksana dari undang-undang, kemudian kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang, dan ada kekuasaan federatif yang mengatur mengenai urusan luar negeri. Kemudian menurut Montesquieu, kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga. Yang pertama kekuasaan eksekutif, pelaksana undang-undang, kemudian legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif atau yang mengawasi dijalankannya undang-undang. Ini teori pemisahan kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Ya, pembagian kekuasaan modern menurut Bruce
Ackermann itu tidak terbatas pada 3, seperti yang diungkapkan oleh Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tetapi dalam konstitusi itu bisa dibagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif plus ada independent agency atau agen independen. Nah, misalnya kalau di Indonesia itu ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu di luar eksekutif, di luar legislatif, di luar yudisial atau yudikatif. Itu adalah independent agency atau agen yang independen. Ya, latar belakangnya untuk KPK sebagai independent agency itu karena korupsi bisa jadi dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka ketika yang melakukan itu sesama eksekutif sendiri, maka akan terjadi konflik of interest. Ketika yang melakukan itu ada, kan polisian di bawah eksekutif. Jadi ketika ditangani oleh kepolisian, korupsinya, atau kejaksaan, itu ada di lingkaran eksekutif. Menteri misalnya, yang biasanya rapat ya bareng Jaksa Agung dan Kapolri. Ketika diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka ada potensi terjadi konflik of interest atau benturan kepentingan. Legislatif juga demikian. Polisi, jaksa ketika ingin mengusut kasus korupsi yang dilakukan oleh legislatif, di mana anggota legislatif yang terkena kasus korupsi itu satu partai misalnya dengan presidennya. Padahal polisi dan kejaksaan di bawah presiden. Maka akan terjadi konflik of interest. Tidak menutup kemungkinan juga korupsi dilakukan oleh lembaga yudisial, baik yang ada di bawah Mahkamah Agung maupun di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Maka agar penanganannya itu tidak ada konflik of interest, karena korupsi itu bisa jadi melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau yudikatif, diperlukan ada independent agency. Maka lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian ada check and balances. Ya, tadi salah satu asas dalam hukum tata negara. Check and balances ini merupakan kritik terhadap paham konvensional Montesquieu atau pure separation of power. Kalau Montesquieu itu benar-benar memisah antara kekuasaan eksekutif, legislatif dengan yudikatif. Sendiri-sendiri. Maka pemisahan dalam arti yang mutlak atau pure separation of power menurut Montesquieu mustahil terjadi. Nggak mungkin sama sekali tidak ada hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Legislatif dengan yudikatif. Tidak mungkin. Mahkamah Konstitusi, 3 hakim dipilih oleh DPR, legislatif. Padahal MK adalah lembaga yudikatif. 3 hakim diusulkan oleh presiden, eksekutif. Kemudian 3 hakim dari Mahkamah Agung. Maka tidak bisa ada pemisahan yang mutlak antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain. Sehingga diperlukan sistem saling imbang dan saling kontrol antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Jadi jelas ada hubungan eksekutif dengan legislatif. Legislatif mengontrol eksekutif. Ada yudikatif mengontrol pelaksanaan undang-undang dan seterusnya. Ini saling imbang dan saling kontrol antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Ini mutlak harus ada. Oleh karena maka pure separation of power itu mustahil terjadi.